Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kesimpulan yang keempat, haddatsathu nafsuhu bi ghazwi biladir Rum. Abu Bakar terlintas pada dirinya untuk meluaskan wilayahnya ya dengan menduduki Romawi. Fajama sahabat wa syawarahum fidzalik. Lalu beliau mengajak sahabat teman-temannya untuk bermusyawarah. Fastausawabu ra'yahu faltafata ila Ali wa qala lahu matara ya Abul Hasan faqala ara annaka mubarakul amr mufawwaqun mansurun insyaallah. Lalu sahabat-sahabat teman dari Abu Bakar Siddiq ya membenarkan rencana Abu Bakar untuk memperluas wilayah ke Romawi. Lalu beliau menoleh kepada Ali bin Abi Thalib dan berkata, bagaimana pendapat Anda wahai Abu Hasan? Ali menjawab, saya melihat annaka mubarakal amr. Anda ini diberkahi. Ya, urusannya diberkahi. Mufawwaqun, dan insya Allah menang. Insyaallah. Fasurra dzalika Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun senang mendengar pernyataan dari Ali bin Abi Thalib. Wa syarahallahu sadrahu lil amr, dan dadanya menjadi lega. Fajaman nas wa qama khatiban fihim yahussum alal jihad. Maka beliau pun mengumpulkan teman-temannya dan menjadi khatib. Berpidato beliau yang isi dari khutbahnya itu ya menyemangati untuk jihad. Wa kataba kutuban ilal wulat, dan beliau pun menulis surat. Wa amaram bil hudur, kepada pimpinan-pimpinan wilayah ya yang ada di bawah beliau, gubernur-gubernur ya, untuk datang membantu, karena Romawi memang cukup besar ya, Romawi waktu itu. Jadi negara adikuasa ada dua dulu tuh, Iran dan Romawi. Fajtama'a jam'un kabirun, maka bersatulah jumlah yang besar. Wa aqbalat qabail afwajan, sementara dari berbagai penjuru datang untuk membantu. Fa'aqada Abu Bakrin al-Aulawiyah wa amara umara wa ba'atha ila Syam mutatabi'in. Lalu beliau pun mengatur kedudukan ya. Artinya fungsi dan jabatan masing-masing. Ada yang jadi komandan peleton, komandan dan seterusnya sampai ke jenderal. Wa ja'ala Abu Ubaidah amiran alal juyush.
yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah diminta untuk memimpin pasukan. Wa kullama tajaha amirun yuwaddi'uhu wa yusihi bitaqwallah wa husna suhbah wal mawa'idzalah wal muwadzabah ala salawati bil jamaah fi awqatiha. Setiap amir datang, dari mana itu datang, selalu Abu Bakar menyampaikan wasiat ya, agar takwa pada Allah wa husnu suhbah, dan berteman dengan baik, jangan sampai pecah. Wal muwadzabah ala salawatil jamaah, dan menjaga sholat 5 waktu. Jangan lupa ya, fi awqatiha, pada waktunya. Wa ayusliha kullu minhum nafsahu. Setiap orang harus memperbaiki dirinya. Hatta yuslihallahu lahun nas. Sehingga nanti dalam jumlah besar semuanya menjadi saleh. Ya, dimulai dari diri sendiri, dan nanti akan menjadi kumpulan orang-orang saleh. Wa ayukrimu rusulan adu idza qadimu alaihim, dan mereka harus memuliakan duta. Ya. Harus memuliakan utusan perang, jangan sampai dibunuh apabila datang pada mereka. Wa ayyamalu ala taqlili labsihim indahum hatta yakhruju min asqarihim, dan mereka harus melakukan taklil, artinya mengurangi gerak ya, artinya jangan terlalu berlama-lama. Hatta yakhruju min asqarihim wa hum jahiluna bi amrul muslimin, jadi jangan terlalu lama diam di satu tempat, begitu pesan Abu Bakar Siddiq. Ya, semuanya bergerak sampai orang-orang tidak tahu ya bahwa sahabat sudah menduduki. Jadi mereka bergerak, nggak usah bergerombol ya singkatnya. Jadi jangan bergerombol, ya, biasa aja. Mereka datang ke Romawi. Wa tawajjal muslimuna biladi Rum, mereka pun menuju ke sana. Wajtama'u fil Yarmuk, mereka lalu berkumpul di Yarmuk. Ini satu tempat yang namanya Yarmuk. Wa arsalu ila Abi Bakrin yukhbirahu bi kasafati jumu'i Rum. Dan ada kabar datang kepada Abu Bakar ya, bahwa yang memberitahu prajurit Romawi itu banyak sekali jumlahnya. Fakataba radhiyallahu anhu ila Khalid bin Walid bil Iraq ya'muru bitawajjuh ila Syam. Maka beliau pun menulis surat ke Khalid bin Walid yang ada di Irak ya, agar bersatu, dipanggil. Wa ayakhudha nisfal jish al murabit fil Iraq liyakuna rid'an li jaisi Abu Ubaidah, dan mengerahkan setengah kekuatan yang dimiliki oleh Khalid di Irak untuk bergabung dengan Abu Ubaidah di Romawi. Wa ayastakhlifa ala nisfil baqi al-Musanna bin Harithah. Sisanya yang separuh kekuatan itu serahkan kepemimpinnya kepada Musanna bin Harithah. Wa amarahu ayatawalla juyusha Syam bi bunjarati ayasila ilaiha. Dan surat itu selanjutnya menyatakan agar Khalid bin Walid mengambil alih kepemimpinan Abu Ubaidah begitu setiba di Syam. Fasara Khalid hatta wasala il muslimin fi Syam. Lalu tibalah Khalid di sana, wa kataba kitaban di Abi Ubaidah ayaqulu lahu fiha. Sebelum beliau sampai berjumpa dengan Abu Ubaidah, beliau menulis surat. Amma ba'du. Fa ini as'alallah li walakal amna yaumal khauf. Aku mohon kepada Allah untukku dan untuk Anda aman ya di hari ketakutan. Wal isma fid dari dunya min kulli su, dan semoga kita terlindung ya dari semua yang buruk. Faqat atani kitabu khalifati Rasulillah ya'muruni fi bil masir ila Syam.
saya mendapat surat dari pengganti Rasulullah, Khalifatul Rasulillah, yaitu Abu Bakar Siddiq, ya, supaya bergabung dengan Anda, wabil qiyami ala jundiha, dan untuk memimpin pasukan Anda. Nah ini kan kalau orang nggak sabar ya, Abu Ubaidah merasa kedudukannya diambil, ya kan? Wa tawalli li amriha, dan saya diminta untuk mengepalai pasukan Anda. Wa wallahi ma talabtu dzalik wa la aradtuh. Ini bukan kemauan saya, demi Allah. Fa anta ala halikal lati kunta 'alaiha fala ta'sika wa la na'sika wa la nukhalifuka wa la naqta'u dunaka amran. Anda tetap komandan, kata Khalid kepada Abu Ubaidah. Tapi yang memimpin pasukan saya. Maksudnya beliau itu panglima, ya, pimpinannya tetap Abu Ubaidah. Saya tidak akan melawan Anda, saya akan patuh. Tapi yang mimpin pasukan saya. Falamma qara'a Abu Ubaidah kitab Khalid. Setelah Abu Ubaidah membaca, ya, lalu beliau berkomentar, barakallah bi khalifati Rasulillah fi ma ra'a wa hayyallahu Khalidan ala ma sana'a. Semoga Allah memberkahi Anda, semoga Allah memberkahi Khalifah Rasulillah terhadap pandangannya. Maksudnya semoga keputusan Abu Bakar ini mendapat berkah, ya. Dan semoga Allah juga tetap menguatkan Khalid. Nah, kata Abu Ubaidah setelah membaca surat dari Abu Bakar Siddiq. Wa ka'anna Siddiq qad kataba li Abu Ubaidah kitaban. Sepertinya, ya, Abu Bakar itu bukan menulis surat kepada Khalid saja, tapi kepada Abu Ubaidah juga, memberitahu, amma ba'du fa inni qad wallaitu Khalidan ala qitali adu bisyam fala tukhalifu. Isinya begini, amma ba'du, maka sesungguhnya aku, ya, kalau di militer, ya, atau di polisi itu ada namanya telegram apa, ya. Jadi suratnya khusus, bukan surat sembarangan. Jadi kalau ada komando itu ada apa, ya? Ya, radiogram, ya. Ya, radiogram. Jadi dia nggak sembarangan pakai WA gitu, enggak. Jadi ada alat khusus, ya, untuk menerima komando. Nah, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat ini masih sederhana, ya. Jadi kepada Abu Ubaidah, Abu Bakar mengirim surat, kepada Khalid juga mengirim surat. Fakana Siddiqnya, jadi isinya, saya sudah menyuruh Khalid untuk memimpin perang melawan Romawi di Syam. Janganlah Anda menyelisihinya, kata Abu Bakar kepada Abu Ubaidah. Wasma' wa ati' lahu, dengar dan taati dia. Ini kalau orang nggak ikhlas, ya, pasti berontak, ya. Oh, tiba-tiba digantikan ini. Abu Ubaidah langsung digantikan. Fa ini ya akhi lam ab'atsu 'alaika li ajli anna indi khairun minka. Saudaraku, kata isi surat dari Abu Bakar kepada Abu Ubaidah, saya tidak mengutusnya, ya, untuk melawan Anda. Bukan karena dia lebih baik daripada Anda, menurut aku. Walakinnani dzanantu anna fatanatun fil harb. Tapi aku melihat, ya, beliau punya cara tersendiri untuk mengalahkan Romawi. Kata ini, isi surat Abu Bakar Siddiq kepada Abu Ubaidah. Fi hadzal makarin haraj. Kali ini saya melihat Khalid itu lebih pas untuk memimpin perang melawan Romawi. Lebih cocok dia.
Aradallahu bina wa bika al khaira wassalam. Semoga Allah menginginkan kita, ya, dan Anda kebaikan dan keselamatan. Sumal taqal muslimuna wa rum. Lalu udah beres ya, singkatnya baik ada penyerahan tugas ya, sertijab. Terjadilah pertemuan itu ya antara kaum muslimin dan Romawi. Wal tahamal kital, dan terjadilah perang yang begitu hebat. Fi silsilatin min ma'arik fadamat muddatan minaz zaman wa kana nihayatuha an-nasral muslimin. Akhir dari peperangan itu adalah dimenangi oleh kaum muslimin. Wa qutila minar rum adadun kabir. Yang terbunuh dari tentara Romawi itu jumlah yang besar. Yas'ubu ihsa'uhum, susah ngitungnya. Kama usira minhum adadun kabir aidan, seperti tawanannya juga. Yang tertawan banyak, yang terbunuh banyak. Wa fi hadzal asna wasala ila Khalid bin Walid khabara yufidu an Abu Bakar qad tuwfiya. Tapi di tengah-tengah kegembiraan ini datang berita kepada Khalid bin Walid bahwa Abu Bakar Siddiq wafat. Waqad buyi'a ba'da bil khilafah li Umar. Setelah Abu Bakar, Umar ya diangkat sebagai penggantinya. Kama tadammanal kitab amran bi azri Khalid wa tauliyati Abi Ubaidah alal jaishi fa asara Khalid al khabar fi nafsihi kay la yaqa ithirabun fi sufufil muslimin. Kemudian setelah Umar naik menggantikan Abu Bakar, datanglah surat yang isinya ya melengsarkan Khalid bin Walid. Kalau tadi kan Abu Ubaidah, ya kan? Melengsarkan Khalid bin Walid. Tapi oleh Khalid, surat itu dirahasiakan. Supaya tidak terjadi keguncangan. Ya, nanti di ceritanya Khalid penasaran ya, terhadap keputusan ini, lalu dia datang kepada Umar. Ya, jadi Umar, wahai Umar, Amirul Mukminin, apa kesalahan saya sehingga Anda melengsarkan saya? Kata nanti di anunya setelah ini, tapi nggak tahu ada nggak di sini. Setelah menghadap Umar, Umar menjawab, tidak ada satu kesalahan pun yang Anda lakukan wahai Khalid. Tapi saya melihat akidah umat sudah terganggu ya dengan kepemimpinan Anda. Karena orang tuh mengeluh-elukan Khalid bin Walid, bukan Allah lagi. Maksudnya gini, kalau di tentara itu hidup Khalid gitu. Bukan Allah, ya, bukan Allahu Akbar, bukan. Nah itu pentingnya ya. Jadi walaupun sukses, tapi kalau akidahnya terganggu, sahabat juga sensitif. Jadi surat pelengseran dari Khalid bin Walid dirahasiakan oleh beliau sampai beliau menghadap, supaya tidak terjadi gejolak di kalangan tentara. Ini kan akan berbahaya. Walamma bal khabar Abu Ubaidah asarahu wa akhar walam ya'lam an la yambi ahadan li sababi dzati. Begitu juga surat itu pun nyampe bukan saja kepada Khalid bin Walid tapi kepada Abu Ubaidah. Begitu juga Abu Ubaidah merahasiakan surat itu, tidak diumumkan di kalangan tentara. Nah, selanjutnya wafat Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Karena wafatu fi sanati tsalitsah asyara. Wafat Abu Bakar itu di tahun ke-13 minal hijrati, dari hijrah, Lailatul Tsalasa, malam Selasa, lisab'in baqina min Jumadil Akhirah. 7 hari sebelum Jumadil Akhirah berlalu. Jadi sekitar tanggal 23 ya.
23 atau tanggal 7 Jumadil Akhir. Kata di sini sih 7 sisa dari Jumadil Akhir, berarti tanggal 23. An salasin wasittina, benar. Umurnya 63. Wa kanat muddat khilafati sanataini wa salasata asyara wa salasa ayyam. Umur dari khilafah beliau, artinya beliau menjabat sebagai khalifah, itu 2 tahun 3 bulan 3 hari. Wa dufina fi baiti Aisyah bijanibi qabri Nabi. Beliau kemudian dikubur di samping di rumah Aisyah. Beliau dikubur di rumah Aisyah di samping kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahdu bil khilafati ula Umar. Bagaimana suksesi dari Abu Bakar ke Umar? Peralihan. Syawara Abu Bakrin qubaili wafatihi ta'ifatan minal mutaqaddimin dzawin nazar wal masyurah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya menjelang kematiannya Abu Bakar memanggil sahabat-sahabat untuk bermusyawarah. Siapa yang cocok untuk menjadi pengganti beliau? Fattafaqat kalimatuhum ala ayyahida bil khilafati min ba'di ila Umar bin Khattab. Ayyahada. Lalu mereka sepakat untuk menyerahkan khilafah setelah Abu Bakar Siddiq kepada Umar bin Khattab. Jadi berdasarkan musyawarah menjelang wafat Abu Bakar, Jadi tidak ada pemilu. Karena gitu kan, kalau dalam Islam itu khilafah itu penggantinya gimana? Diputuskan oleh Dewan Syuro. Jadi di bawah khilafah ini ada Dewan Syuro, di bawah khalifah ini ada Dewan Syuro yang memutuskan berlangsungan khalifah. Sepanjang khalifah itu tidak uzur, maka dia akan menjabat seumur hidup. Sepanjang tidak uzur. Kalau uzur sakit, terus linglung, contohnya itu baru Dewan Syuro bersidang. Apa perlu diganti apa enggak? Kalau mengganggu tugasnya, dia mulai pikun, mengganggu tugasnya, maka Dewan Syuro akan bersidang. Jadi tidak ada jadi kita ini bukan demokrasi, bukan pula kerajaan. Terbukti Abu Bakar tidak menyerahkan kekhalifannya kepada putra beliau. Begitu juga Umar, Abdullah bin Umar itu bukan sahabat biasa dia juga orang yang pinter, penghafal hadis, perawi hadis, tapi tidak diserahkan kepada Abdullah bin Umar. Fakana Abu Bakrin bidzalika awwala man ahida bil khilafah min ba'di ila rajulin muayyan wa nasaba khalifata bi maqtada dzalika wa la'al khair khabar wa alal khaira ay naqula kalimatan fi tafsil dzalik. Abu Bakarlah yang berinisiasi menunjuk penggantinya. Dengan dikawal oleh pendapat-pendapat dari temannya. Jadi dalam sejarah Islam, Abu Bakarlah saat dia masih hidup menunjuk penggantinya. Zakara Tabari wa Ibnu Jauzi wa Ibnu Katsir anna Abu Bakar khasya al muslimin ay yakhtalifu fi min ba'dihi summa la yajtami'u ala ra'yin. Abu Bakar khawatir di tengah-tengah sakitnya itu bahwa dia khawatir sakitnya akan berujung kematian. Sudah kerasa lah sakitnya ini kayaknya akan berujung pada kematian. Dan kalau beliau tidak melakukan tindakan cepat menunjuk penggantinya, ini diduga kuat akan terjadi chaos. Krisis kepemimpinan. Karena kepemimpinan tidak boleh kosong. Ini mengambil pengalaman
terhadap Rasulullah sampai beliau telat dikubur ya. Maka itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq supaya tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Lamma thaqula 'alail marad, saat sakitnya semakin berat, illa ayyabhatsu li anfusihim an khalifatin min ba'dihi, maka beliau berusaha mencari siapa pengganti yang tepat setelah beliau. Wa raghiba yakuna dzalika fi hayati wa ma'rifati, dan diusahakan ya beliau tahu. Nah ini ya. Jadi incumbent turut campur. Ya sebenarnya soal incumbent turut campur nggak masalah. Kalau kepentingannya kebaikan, ya kan? Jadi sudah kabar terakhir Donald Trump nyalon lagi, terus ketembak ya. Tembak kena telinganya. Tapi penembaknya dihukum mati langsung. Dieksekusi di tempat. Jadi kena telinganya nih. Ya, kecepatan tinggi ya, karena orang Amerika itu dalam undang-undangnya membolehkan sipil punya senjata. Yang penting berizin ya. Kalau Indonesia kan semakin terbatas, hanya orang tertentu. Itu pun harus terus diperpanjang ya. Nah, kita lanjutkan. Illa anal muslimin lam yattafiqu fi ma bainahum ala ma yakhtalif Abu Bakar fi dzalikal fatratil qasirah. Cuma banyak yang protes ya terhadap keputusan Abu Bakar karena itu terlalu singkat. Artinya beliau memang mengajak musyawarah, tapi waktunya terlalu singkat untuk mencari penggantinya. Ya mungkin beliau udah kerasa nggak bakal lama. Ya, jadi beliau tidak ingin beliau wafat belum ada penggantinya. Jadi kalau sudah jelas ada penggantinya, beliau masih hidup, ini kan tidak ada kekosongan. Ya kan? Sama dengan ini sekarang kita di Indonesia ini. Sebelum lengser, nanti 19 Oktober, sudah ketahuan penggantinya. Jadi jangan sampai setelah lengser baru pemilu. Ini kan ada masa vakum. Ini berbahaya. Ya, dalam ketatanegaraan itu tidak boleh ada kepemimpinan, kekosongan pemimpin. Tidak boleh. Fawadaul amra baina yadayhi. Maka mereka tidak tidak ada pendapat lain, maka diserahkan kepada Abu Bakar supaya mengusulkan siapa. Sebenarnya Rasulullah juga begitu ya. Rasulullah karena tidak terang-terangan menunjuk, tapi dalam beberapa hal ditunjukkan dengan menggantikan beliau saat salat. Beliau sakit, Abu Bakar yang disuruh menggantikan. Nah, ini kan contohnya ya. Wa ra'yuna innama huwa ra'yuka, sehingga mereka mengatakan ra'yuna, pendapat kami adalah sama dengan Anda. Wa inda idzin akhadha yastabshir ayana sahabat, maka pada saat itu beliau pun gembira. Nah, sebelum wafat sudah ketahuan siapa penggantinya. Kullan minhum alan firadin, walamma, masing-masing ya menyambut keputusan Abu Bakar ini dengan gembira. Walamma ra'a ittifaqahum ala jidarati Umar wa fadlihi tala'a ala nas wa akhbaru annahum lam ya'lu juhdan fi ikhtiyari man wa aslahu lahum min ba'di. Tapi meskipun begitu, kata beliau, meskipun sudah didapat penggantinya adalah Umar, kata beliau, nanti kalau saya belum wafat, lalu saya dapati orang yang lebih bagus daripada Umar, saya akan gantikan. Sementara ini yang terbaik menurut saya Umar. Nanti kalau masih ada waktu, saya diberi umur panjang, ternyata bukan Umar yang cocok, saya akan gantikan. Wa annau qad istakhlafa alim Umar, faqalu jami'an sami'na wa ata'na. Setelah beliau mengucapkan pidato seperti itu, ya, teman-temannya yang musyawarah itu
menyatakan secara aklamasi, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ala ayyi asasin asba Umar khalifah. Jadi dengan dasar apa Umar menjadi khalifah? Qad yazunul ba'du anna hadhihi tariqah fi tansibil khalifah tushabbi an takun bi ikhtiyari syakhsin wahidin ba'idan an syura allati yanbaghi an ta'tamida ala alil halli wal aqdi min ri'ayatil muslimin min amatil muslimin. Sebagian orang mengatakan cara Abu Bakar ini ya dalam menentukan pemimpin ini sendirian katanya. Ada sebagian mengkritik begitu. Ini pilihan pribadi dari Abu Bakar Siddiq. Kalau pilihan pribadi kan bisa ya syahwat, ada kepentingan. Ya, kalau pilihan pribadi dia menunjuk seseorang, ini kan dia punya kepentingan terhadap orang ini. Ghaira anna idza amna nazar wa abnaha wa ayuna wa ra'ainaha. Cuma pendapat ini kalau kita perdalam ya fi matmuniha semuanya qaimatan ala musyara ali ahalli wal aqdi, sesungguhnya berdasarkan musyawarah. Kalau kita perhatikan lebih dalam ya, keputusan dari Abu Bakar ini ya bukan keputusan pribadi, karena dia mengajak musyawarah teman-temannya. Id anna Abu Bakrin la yastakhlif alaihim ila ba'da an istasyara ayana sahabat farta'u jami'an Umar wa zakauhu lahu. Karena Abu Bakar mengajak teman-teman untuk bermusyawarah, bukan langsung main tunjuk ya, dan mereka merasa tenang dengan pilihan kesepakatan mereka. Wa ma dzalika fa istakhlafati lahu lam yusbih fi hukmil munaqid wal mustaqir ila ba'da an khataba fi sahabat wa salahum ay yasma'u wa yutili Umar faqalu jami'an sami'na wa ata'na. Bukankah Abu Bakar menjelang memutuskan penggantinya dari Umar ya, beliau masih mengatakan, adakah di antara kalian yang berkeberatan kalau ada orang yang lebih baik daripada Umar, aku akan tunjuk dia. Ini hanya sifatnya sementara ya, kalau tidak ada waktu. Kalau sampai sakitku ini berkelanjutan dengan kematian, nggak ada waktu lagi, maka putusannya adalah Umar. Tapi nanti kalau ternyata nggak buru-buru ya, artinya nggak segera wafat, masih ada waktu. Kalau didapati ada orang yang lebih cocok, maka akan aku pilih dia. Ya, jadi kalau kita melihat begitu katanya. Faqalu jami'an sami'na wa ba'da an ajma'al muslimuna ba'da wafati ala sihhati ma fa'ala Abu Bakrin wa syariati istikhlafihi fa kana dzalika dalilan ala ijma' ala al-iqadi imama an tariqil ahdi wal istikhlaf. Jadi ini menjadi dalil syar'i. Ya, tidak mungkin Abu Bakar memutuskan sesuatu dengan hawa nafsunya. Dengan cara ahdi wal istikhlaf. Bisyuruti syar'iyah al-mu'tabarah, dengan syarat-syarat syar'i. Kitabatul ahdi ila Umar. Kitabatul ahdi, kitab ya, ada tulisan perjanjian kepada Umar. Ba'da'an ra'a Abu Bakrin wa faqatalin jami'an al-istikhlafi Umar alaihim da'a Utsman bin Affan wa amla alai kitabat tali. Saat Abu Bakar sudah melihat kenyataan, teman-temannya setuju bahwa pengganti beliau adalah Umar, maka Abu Bakar pun memanggil Utsman bin Affan untuk menulis. Isinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma ahida bi Abu Bakrin khalifatu Rasulillah inda akhiri ahdihi bid dunya wa awalu akhdi fil akhirah.
Ini adalah ketetapan Abu Bakar Khalifah Rasulullah di akhir pemerintahannya, di akhir masanya di dunia, ya, dan di awal masanya di akhirat. Maksudnya sudah perpisahan. Fil halilati yu'manu biyal kafir wa yuqinu fil fajir. Dalam kondisi orang yang kafir ya merasa aman dan orang yang fajir penjahat merasa yakin. Ini istamala tu alaikum Umar bin Khattab. Saya mengangkat Umar bin Khattab. Fa in sabara wa adila fadzalika ilmi bih. Kalau dia sabar, kelak ya, kalau Umar itu sabar dan adil, itulah yang saya tahu tentang beliau. Fa in jara wa baddala. Namun kalau dia kemudian menjadi jahat dan mengganti, suka mengganti, ya, fala ilma li bil ghaib, maka aku tidak tahu. Yang aku tahu dia adalah orang yang sabar dan adil. Wal khaira aradtu, aku menghendaki kebaikan. Walikulli imri'in maktasaba, setiap orang akan dibalas sesuai dengan yang dia perbuat. Wa saya'lamul ladzina zalamu, orang-orang yang zalim nanti akan tahu ayyamun qalabin yang qalibun, kemana mereka akan berakhir. Summa khatamahu wa kharaja bi Utsman faqara 'alan nas. Kemudian selesai menulis, Utsman pun keluar, ya, menjumpai banyak orang. Wa baya'u Umar Khattab, wa baya'u Umar bin Al-Khattab, dan mereka membaiat Umar bin Khattab. Wa kana dzalika fi Junadil akhirah sanata salasata asyar. Itu terjadi pada Jumadil akhirah sanata salasata asyar, tahun ke-13. Kalau Rasulullah kan wafat tahun 11, ya. Jadi Abu Bakar digantikan tahun 13. Kesimpulan, yaduluna ma dzakarnahu minal ahdas allati waqa'at fi khilafati Abu Bakrin ala umurin wa badi'i katsirah nujmiluha fi ma ya'ti. Kesimpulan dari kejadian, ya, dan peristiwa di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq sebagai berikut. Awalan, innamat tamat khilafatu Abu Bakrin an tariqis syura. Kekhalifahan Abu Bakar itu sempurna, ya, dengan cara musyawarah. Wa qad istaraka fil akhdhi biha sairu ahlil hilli wal aqdi minas sahabat biman fihim Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Dalam mengambil musyawarah untuk memutuskan penggantinya, ya, itu semuanya ikut terlibat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Jadi ini pernyataan ini untuk menepis pendapat dari Syiah, ya, yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar ini sudah mengkudeta. Abu Bakar dan Umar mengkudeta kekhalifahan Ali. Mestinya yang menggantikan Rasulullah itu Ali. Ya, ini ditepis oleh kenyataan Ali ikut terlibat dalam pemilihan Abu Bakar dan Umar. Mana mungkin itu sebenarnya hak dia. Ya. Wa qad dalla dzalika ala anna syai'an minan nusus fil Qur'an aw sunnah lam yaqdi bihi haqqil khilafah ba'da Rasulillah li ahadin. Idz law kana fi nusus ma qada bidzalika lama kana lisyra' ila dzalika min sabil. Dalil lain adalah tidak ada satu nas pun baik dalam Quran dan Sunnah yang kita dapati menunjuk seseorang, ya, tapi semuanya diserahkan kepada musyawarah. Tidak ada dalam Quran dan hadis yang menunjuk setelah Rasulullah harus dia, tidak ada. Walamma jazali sahabat ayyatazawaju ma qada bi nas ila maqtarana ubi wattafaqu alaihi min tariqis syura.
Jadi kalau memang ada, buat apa para sahabat musyawarah untuk mencari pengganti? Wong sudah ada. Kan? Yang kedua, innal khilaf alladzi dara fi saqifati bani Sa'idah baina kibari sahabat bisa tasyawur fi ikhtiyari khalifati lahum amrun tabi'iyun yaqtadihi tarhul qadiyah ala bisatil bahthi wal masyurah. Bukti lain yang kuat ya adalah setelah wafatnya Rasulullah mereka bermusyawarah untuk mencari penggantinya. Kalau ada nama sudah disebut dalam Quran dan Sunnah, tidak mungkin mereka sampai berlama-lama mencari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dalilun bayyinun qati'un ala himayati syari' lil ara' wal iqtirahat al mukhtalifat. Karena itu ini menjadi dalil yang sangat terang bahwa syari' Allah Subhanahu wa taala ya menghargai usulan-usulan, menghargai pendapat. Min ayyi masadaratin au taqidin, ya, dari semua jurusan. Fi kulli malam yarudduhu bin nasun sabitun sarih, sepanjang pendapat itu tidak ditolak oleh dalil syariat. Wa inna masabil wusail haq fi kulli masaqata syari'anhu wa tarhu aktsara min ra'yin wa munaqashaha jami'an bi maudu'iyatin wa huriyatin wa sidqin. Yang benar adalah apa-apa yang didiamkan oleh syariat berarti diserahkan kepada pendapat kaum muslimin secara musyawarah. Walaqad kanatil musibah kabirah wal mushkilati awisah. Law anna sahabat lam yajidu anfusahum illa amama khiyarin wahid tarahu litaswid tsumma faddu an tifaqi alaih. Sangat mustahil ya atau menjadi musibah besar seandainya ada dalil yang menunjuk seseorang lalu para sahabat mengalihkan isu dengan memilih. Tidak mungkin. Ya ini karena syariat tidak menunjukkan seseorang yang ditunjuk. Idlakana hadza syura inda idzin syura musifa walakana ittifaq madfu'an ilai bi jabrin kharijiyyin. Kalau musyawarah itu dilarang karena sudah ada orang yang ditunjuk, nah ini kan pasti berarti akan disaksikan oleh sejarah, ya akan dikoreksi oleh sejarah. Berarti ini ada musyawarah yang palsu. Ya. Wal ajbu mimman yatashaddu yunshiduna syura fil Islam wa yatamunau bil istibdad. Yang heran adalah orang yang mengatakan ya mengagung-agungkan syura tapi dia menuduh ya istibdad dengan menuduh otoriter. Jadi Abu Bakar dituduh otoriter karena dia mengalihkan kewenangan musyawarah dengan penunjukan. Tidak mungkin gitu. Hatta idza ra'aw mazahira syura ma'ilatan amama a'yunihim sammuha jahlan minhum aw tajahulan siraan wa syiqaqan idzan famasyura allati fi adhanihim wa ma sawaratha wa kaifa yambaghi an takun. Sulit tergambar, nggak masuk akal kalau sampai ya sebenarnya seharusnya musyawarah tapi kemudian diambil alih dengan cara otoriter oleh Abu Bakar Siddiq untuk menunjuk orang yang disukainya. Ya, tidak mungkin sikap Abu Bakar ini muncul dari istilahnya nafsu, ambisi, tidak mungkin. Yang ketiga, nasihatu Ali li Abi Bakrin alla yatawajjah bi nafsi li qitalil murtaddin khaufan min al muslimin in asabahu su tadullu dilalatan wadihatan ala syiddati mahabbati Ali li Abi Bakrin. Kenyataan ya, yang ketiga adalah kenyataan berupa nasihat. Nasihat Ali kepada Abu Bakar Siddiq setelah beliau dilantik
ya, Ali memberi nasihat jangan memerangi orang murtad. Jangan memerangi orang murtad. Jangan dulu. Karena kita masih transisi. Ya. Masih baru peralihan dari Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Khawatir jumlah mereka besar, kan belum tahu rinciannya. Kalau sampai jumlah mereka lebih besar dan menang, ini ya artinya berbahaya. Tuh, ya. Dan itu dinasihatkan oleh Ali. Kalau Ali gak setuju atas kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, tidak mungkin beliau sampai melakukan hal itu. Wa ala qanaati tamma bi khilafati Rasul wajidaranihi wajidaratihi bitawali amri muslimin kama tadulu ala mustawa sabiq basiq min ta'awun wal ikhlas as-sariya ini fi ma bainahuma. Jadi tidak pernah dalam masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq terdengar Ali protes, itu tidak pernah. Ya, ini mengindikasikan bahwa Ali terlibat di dalamnya, seperti yang dituduhkan oleh Syiah. Ya, Syiah menganggap kepemimpinan Abu Bakar dan Umar itu adalah kudeta, sikap otoriter, yang sebenarnya pewaris dari khalifah itu adalah Ali. Ya, kalau sebenarnya sih, kalau pemimpin itu tidak diwariskan dalam Islam. Tidak diwariskan. Buktinya Abu Bakar tidak menunjuk anaknya, Umar tidak menunjuk anaknya. Ya, masih panjang. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan keindonesiaan. Jadi ini menepis tuduhan-tuduhan dari Syiah yang berkepanjangan sampai sekarang, ya. Kebangkitan kembali dunia Islam. Nah, ini kalau membaca judul ini rada lemes. Melihat kenyataannya, apa ya bisa bangkit. Di surat An-Nur ayat 24, surat yang ke-24, ayat 55, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat lanastakhlifanna lahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufi amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan pelaksana amal saleh dari kamu bahwa Tuhan berkenan akan menjadi mereka itu khalifah, penguasa dan pengurus, wakil Tuhan di atas bumi ini. Sebagaimana telah pula Tuhan janjikan, orang-orang yang sebelum kamu juga menjadi khalifah. Dan akan dijejakannya untuk mereka agama yang diridainya. Digantikannya rasa takut dengan rasa aman. Mereka beribadah atau mengabdi kepadaku, tidak menyekutukan sesuatu pun dengan aku. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi kalau menurut para ahli sejarah, sebelum kiamat besar, Islam itu akan manggung lagi dengan caranya. Nggak tahu, belum ketemu caranya. Ya, caranya belum ketemu. Di zaman Pak Habibie hampir saja orang menduga itu akan terjadi futuh. Abad ke-15. Jadi menjejakkan 14 sekian ya. Dan sekarang sudah 1446. Ya, diduga Pak Habibie memimpin menjadi menristek dengan puluhan jabatan. Itu fenomena yang sangat menggembirakan. Lalu ada ijmi, orang-orang pintar ngumpul, ya, mengeluarkan gagasan-gagasan. Semua sekarang hancur. Jangan dulu kan menguatkan ijmi kan? Nah, pemikir-pemikir kumpul di situ. Beliau kemudian menciptakan pesawat udara,
Gatot Koco ya. Iya. Tutuko ya. Itu katanya fly by wire. Bisa terbang sendiri. Terbang sendiri itu bukan nggak ada pilot. Pilot memang ada, tapi hanya sekedar jaga. Contohnya kayak mesin cuci lah. Kita cuma ngambil pakaian, mau berapa, tinggal pencet. Contohnya mau ke Singapura, ini apanya, bandaranya namanya apa? Changi. Nah, itu jalan sendiri. Ngawasin aja, jangan ada trouble. Itu kecanggihan yang dibuat oleh Pak Habibie. Pertama kali di dunia. Waktu itu, kalau sekarang udah banyak. Kalau sekarang setiap pilot, kalau sudah deket bandara yang dituju, dia pakai pilot otomatis. Menurunkannya itu loh. Nggak bisa begini-begini, nggak bisa. Karena kalau dengan mata, ya susah. Jadi, kelihatannya kok udah deket padahal masih jauh. Jadi otomatis semuanya. Itu digagas oleh Pak Habibie. Jadi beliau memimpin, saya hitung lebih dari 40 perusahaan, termasuk KS dulu. Ya, KS masuk BPIS ya. Badan apa? Industri Strategis IS ya. P-nya apa itu? BPIS. Ya. Industri. Jadi bukan sini aja, kereta, kapal tuh. Batam, nuklir. Ya. Badan nuklir di Serpong. Beliau juga wah, segudang lah jabatan. Kayaknya sudah dekat futuh kayaknya gitu. Ya, sampai terakhir Arab juga diminta kerjasama. Lalu syekh-syekh di Arab itu ngajak sumpah. Takutnya Habibie ini berjejorangan doang ini. Takutnya bercanda. Lalu beliau mengajak sumpah di depan Ka'bah. Nggak berani syekh itu. Kalau sampai di antara kita berdusta untuk menjayakan Islam, maka kualatlah sikatnya. Mereka nggak berani. Karena begitu kuatnya ya Pak Habibie itu. Jadi kayaknya sudah dekat futuh waktu itu. Kok bisa terjadi? Pak Harto turun, beliau dituduh macam-macam, malah pertanggungjawabannya ditolak. Hancurlah. Ya. Imam Malik berkata, la yasluhu amru hadhi umat illa bima saluha bihi awwaluha. Kata Imam Malik, umat ini tidak akan kembali jaya kecuali dengan konsepsi lama yang telah membawanya dulu ke jenjang kejayaan, yaitu yang dikenal dengan salih. Makanya terkenal dengan salafus salih. Ya, dengan salafus salih. Jadi kita kembali ke masa lalu, konsep lama. Syekh Jamaluddin Al-Afghani ini adalah seorang tokoh melihat buruknya perilaku kaum muslimin sebagai hijab yang teramat tebal yang membentengi bangsa-bangsa barat dari Islam. Beliau berkata, apabila kita mau dengan leluasa mendakwai orang-orang Eropa kepada agama kita, maka untuk memberikan kepuasan pada mereka, terpaksalah kita harus terlebih dahulu menyatakan bahwa kita ini sebenarnya bukanlah atau belum muslim. Karena mereka di sela-sela menelaah Al-Quran mengamati kita, lantas mengangkat bahu menatap kaum muslimin di belakang Al-Quran itu yang merata dihinggapi kejahilan, sukuisme, dan sikap masa bodoh. Akhirnya mereka berkata, apabila Alkitab ini benar-benar membawa kebaikan, mengapa penganutnya sendiri seperti ini? Kalau Islam itu agama yang bagus, kenapa umatnya tidak bagus? Hidupnya melarat, terbelakang. Kenapa? Ya contohnya kita di Asia, kalau di urutan dunia, di Asia, Indonesia, Islam ini di belakangnya adalah Afrika. Di bawah kita Afrika, jadi kita naik sedikit daripada yang paling bawah. Tapi di atasnya adalah agama Buddha, agama Konghucu, agama Kristen.
Dari sisi agama ya. Jadi kemajuan pemeluknya gitu. Nah, kalau di Asia ini siapa negara yang paling maju? Korea Selatan. Apa agama mereka? Jepang, apa agama mereka? Ditanya nih, kenapa begini? Ya. Syekh Muhammad Abdu berkata, tarakal masihiyuna adyanahum fataqaddamu wa tarakal muslimuna adyanahum fata'akharu. Kaum Masehi, maksudnya orang Nasrani, maju karena mereka meninggalkan agama. Meninggalkan agama mereka. Gara-gara orang Nasrani meninggalkan agama mereka, mereka menjadi maju. Di negara-negara Eropa, sudah banyak gereja tidak ada pengunjungnya. Banyak. Karena makin fanatik mereka beragama, makin bodohlah mereka. Tuh, ya. Sedangkan kaum muslimin mundur justru karena mereka meninggalkan agama. Kalau orang Nasrani maju karena meninggalkan agama. Kalau orang Islam mundur karena meninggalkan agama. Jadi perilakunya sama, meninggalkan agama. Orang Nasrani menjadi mundur, kita menjadi maju. Ya, kalau orang Nasrani meninggalkan agama menjadi mundur. Menjadi maju ya. Orang Nasrani meninggalkan agama mereka menjadi maju. Tapi orang Islam meninggalkan agama malah mundur. Nah, sampai sekarang ini menjadi terus percobaan terus, terutama di bidang pendidikan. Setiap menteri ganti cara. Menteri ganti cara. Sekarang yang jadi kiblat ini pendidikan di Singapura. Karena menterinya tamatan sana. Semuanya serba pakai aplikasi. Nah, dia yang punya Gojek. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Tetap menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, dan mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.